warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia dari Desa Sanarjo, Kabupaten Malang. Saya Haja Erna Istining, Kepala Desa Sanarjo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah, saya masuk ke periode kedua untuk menjabat menjadi Kepala Desa Perempuan yang ada di Kabupaten Malang. Background saya hanya ibu rumah tangga biasa yang hanya mengurusi rumah tangga sebagai ibu juga sebagai istri. Dan Kak saya memberanikan diri untuk ikut di kancah politik dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2013. Alhamdulillah dengan semangat saya untuk membangun desa, mengangkat kesetaraan gender, alhamdulillah di desa saya diterima. Kami mempunyai pikiran bagaimana kami yang hanya ibu-ibu biasa bisa berdaya untuk Desa Sanarjo. BUMDes menjadi salah satu bagian yang ikut berperan untuk memajukan perekonomian warga. Desa Sanarjo memiliki 3 dusun yang alhamdulillah juga mata pencarian kami memang dari pertanian. Tapi kita bisa mengembangkan hasil pertanian itu nantinya diproduksinya seperti apa. Kita rubah hasil yang hanya biasanya cukup kita jual tanpa olahan. Kita buktikan, kita kembangkan bahwa kita bisa menjual produk-produk yang ada di Sanarjo itu dengan produk olahan ataupun makanan jadi. Dengan pendekatan personel memang awalnya kita berikan gambaran dari kumpulan 1, 2, 3, akhirnya hampir seluruh desa di UMKM di Sanarjo ini kebanyakan adalah ibu rumah tangga biasa, basicnya ibu rumah tangga biasa. Dan kebetulan juga desa kami ada ikonnya kabupaten juga yang kami miliki, yaitu ada wisata religi yang kebetulan memang Pondok Biharu Bahri ini memang milik pribadi dari keluarga. Tapi dampak yang kami dapat dari adanya Pondok Biharu Bahri adalah ekonomi, perekonomian kami dari segi perdagangan itu yang sangat luar biasa. Jadi dengan adanya tadi kita bentuk UMKM yang dari ibu-ibu, kita memberikan pelatihan, kita memberikan arahan untuk kita bisa menghasilkan uang dari rumah tanpa meninggalkan rumah. Akhirnya masuk juga. Karena apa? Kita manfaatkan di daerah Pondok Biharu Bahri itu banyak pengunjung yang baik lokal ataupun luar daerah yang mereka pengen tahu ada apa di situ. Dan kita memanfaatkan momen itu dengan kita mengisi ataupun menjual barang-barang atau dagangan yang memang hasilnya yang dihasilkan oleh UMKM Sanarjo sendiri. Kalau ada kegiatan di desa, di kecamatan, sama organisasi, sama tim itu dimintai contoh, disuruh ikut ke pameran gitu. 1 minggu kita kurang lebih ya 2-3 bulan. Kalau pas lagi nami ya lebih, kalau pas sepi ya sesuai dengan pasar. Desa Sanarjo memiliki BUMDesa. Karena memang kalau untuk permodalan, untuk kami awalnya memang kita terbatas. Dengan adanya pasar yang luar biasa permintaannya, otomatis kita kekurangan modal. Kita kerjasama antara pemerintah desa dengan BUMDesa dengan masyarakat. Ini loh ada simpan pinjam yang dipunyai oleh desa kita sendiri. Yang termasuk kita anggap itu uang samen sendiri, ayo kita kembangkan. Kalau ada permintaan banyak, kalau butuh modal, pinjam di BUMDes PKK itu. Nah, nanti kalau pesanan udah diambil ya dikembalikan. Kalau kita butuh dana, kita bisa konfirmasi di BPKK. Kita sempat pinjam di BUMDes. Pinjam misalnya kita pinjam 1 juta gitu misalnya kan, awal kita juga ini dulu pernah bagi dengan teman-teman kan, dengan teman-teman UMKM yang ada di desa Sanarjo kan banyak sekali. Jadi kita tidak boleh egois, harus kita bagi. Nah, saya mulai budaya cabut, mulai pembelajaran itu mulai tahun 2007 sampai sekarang. Insya Allah sudah 18 tahun. Alhamdulillah itu yang saya jalankan. Alhamdulillah sementara ini saya punya 4 kumbung. Ya kapasitas dari 4 kumbung 130.000. Kalau kumbung ini, insya Allah ini kalau sudah panen raya, ya panen raya, panen normal itu sudah 1,5 kintal minimal. Ya terus terang aja permodalan memang dulu saya ya permodalan nggak ada modal pas-pasan. Nah saya bisa bergabung dengan desa
setelah waktu itu di desa ada BUMDes. Jadi saya sementara juga ngambil awalnya dari BUMDes Desa Sanarejo. Sifatnya ya pinjam nanti sesuai aturan di BUMDes, saya ngikuti aja. Iya, simpan pinjam, juga pinjam juga simpan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa menyimpan. Kalau ada kekurangan juga ya pinjam. Kan selalu keluar masuk uang untuk produksi ya Mas. Ya alhamdulillah dengan adanya usaha saya bisa berhasil, bisa berjalan, ini ada kerjasama dengan BUMDes Sanarejo. Diolahnya bisa jadi nugget jamur, crispy jamur, masakan sayur beras jamur, godok jamur, sama bakso jamur. Kita menunya menuju ke olahan jamur kalau pasaran lagi sepi. Dan saya UMKM saya mengeluarkan WJA catering, WJA frozen. Ya, frozennya yang utama itu bakso jamur, terus nugget jamur, tahu isi jamur, terus siomay jamur juga ada. Gitu. Penjualan saya lewat via WA dari grup ke grup, alhamdulillah sudah lancar. Salah satu yang merasakan manfaat dari BUMDes yaitu kelompok pembudidaya ikan Sanare Fish Farm yang berada di Desa Sanarejo. Ada kelompok ikan juga. Kelompok ikan Sanare Fish Farm ini memang awalnya mereka permodalannya cukup dari urunan atau iuran anggota. Tapi dengan permintaan konsumen yang luar biasa, mereka tidak cukup untuk permodalannya. Ya, itu dari BUMDes saya kita turun. Untuk pembiayaan pertama istilahnya urunan patungan, terus kekurangannya bekerja sama sama BUMDes. Pak. Kalau waktu pertama 3 bulan sudah panen dengan hasilnya melimpah Pak. Terus ya kalau rata-rata ya 4 bulan lah. Ini pendatang banyak Pak, kurang-kurang masalah penjualan. Untuk pemancingan ya kondisi, dibuat nugget, dibuat pepes, nila bakar, ada pelatihan juga ada. Difasilitasi sama BUMDes, sama desa. Ya masalah pelatihannya masalah masalah pembesaran, cara-cara petani ikan gitu aja, pembibitan. Kalau pemasarannya daerah sini aja sudah cukup Pak. Pernah ini 16.000 ini 10 kali 20 ya. Ini 10 kali 20, terus kedalamannya 1 meteran, pernah 16.000. Alhamdulillah karena kelompok Sanare Fish Farm ini panennya itu sampai konsumen tuh sampai nyari. Kita nggak sempat nandon aja, mereka sudah booking bahwa ini harus dijual ke tempat ini. Selain ada ikan yang segar yang kita jual, walaupun memang panennya meluber, itu kita manfaatkan untuk pengolahan ikannya. Itu pun ya tetap dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK. Karena kita memang di PKK Sanarejo sendiri memang ada pelatihan dari dinas juga terkait, dari dana desa, bahwa kita memanfaatkan apa potensi yang ada di desa itu yang kita bisa kelola, kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan pendapatan yang untuk membantu pendapatan ekonomi keluarga, itu kita manfaatkan. Dan desa sendiri membaca itu, saya harus sebagai kepala desa harus bagaimana sehingga masyarakat kami di bidang pertanian yang awalnya hanya mentahannya bisa menjadi olahan yang kita jual. Harapannya ya mau bantu keluarga biar bisa meningkat ekonomi keluarga. Kita jangan minta terus ke suami biar kita dapat bisa beli misalnya jilbab kita semula hanya 1, sekarang sudah bisa bermacam-macam sampai 1 lemari. Kayak itu memang betul itu Mas. Ya bisa bersatu, bisa majukan desa, bisa menolong orang-orang di sekeliling saya, bisa maju bersama. Ya moga-moga BUMDes selain saya juga bisa mengangkat termasuk usaha yang lain. Dengan adanya UMKM, ini tujuan desa juga bisa mendukung, bisa gimana ya, termasuk desa itu bisa memberi fasilitas yang lebih baik daripada yang dulu-dulunya, ya ke depannya lebih baik lah.
Harapannya ke depan untuk UDWJA mudah-mudahan semakin maju, semakin sukses. Tidak hanya UMKM, Pemdes Sananrejo juga ikut turut serta membantu para ibu rumah tangga yang ingin membantu ekonomi keluarga melalui kelompok wanita tani. KWT berdiri sejak tahun 2021. KWT sendiri itu untuk kegiatannya menanam untuk pertanian, yaitu khususnya kalau di KWT Sembilan Lestari di sini tanaman sayur untuk sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya KWT di sini, ibu-ibu di khususnya anggota kelompok wanita tani ini bisa membantu perekonomian rumah tangga. Jadi awalnya itu belanja dari suami, bisa diceleng, bisa beli lipstik, beli kerudung, seperti itu bermanfaat benar. Waktu awal di sini dapat bantuan dari pemerintah awalnya, terus ini setiap anggota itu dapat 75 polybag untuk ditanam di lingkungan rumah tangga masing-masing. Dengan adanya itu nanti panen itu dikonsumsi sendiri, terus sisanya dijual untuk putar beli bibit lagi. Mudah-mudahan dengan adanya KWT ini bisa menuntaskan anak-anak balita yang stunting seperti itu. Demi menjalani pemerintahan desa yang selaras dengan keinginan masyarakat, Desa Sananrejo juga memiliki badan musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa fungsinya di sini sebagai menampung aspirasi dari masyarakat. Kebetulan di Sananrejo ini ada 9 RW. Jadi masing-masing RW itu diwakili oleh satu anggota BPD. Dari situ tugasnya menampung aspirasi dari wilayah masing-masing. Di desa itu setiap tahun kan ada musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan. Dari perencanaan itu kita mulai memusdeskan RKPDes setiap tahun, yang di situ outputnya kita mencermati RPJMDes dari kepala desa yang 6 tahun itu, kemudian dijabarkan menjadi RKP. Dari RKP itu kita lanjutkan ke APBDes. Nah, di situ hasil dari rembuk masing-masing wilayah tadi, masing-masing RW itu kan ada BPD-nya. Itu setiap kali ada rapat di desa, musdes namanya, musyawarah desa, itu nanti baru dimusyawarahkan. Di masing-masing wilayah itu apa yang dibutuhkan? Apa perlu pelatihan? Ada perlu pembangunan apa yang masih belum ada di situ? Nah, di situ baru nanti dimusyawarahkan di rapat desa. Ketika kita melaksanakan musdes RKP, kan kita mencermati RPJMDes. Kemudian di samping itu kita menggali aspirasi masyarakat, menggali usulan dari masyarakat, sambil nanti usulan itu kita matchkan dengan RPJ yang belum kita laksanakan. Desa yang maju dan berkembang tidak hanya berkat dari kepala desa saja, namun juga berkat dari seluruh aparatur desa yang ikut bekerja sesuai amanat yang diberikan. Kalau di sini saya fokus utamanya yaitu membantu kepala desa dalam urusan sekretariatan. Sehari-hari saya di pengelolaan keuangan desa, kemudian saya di menginventaris atau menata usahakan barang-barang yang ada di desa, kemudian dan perencanaan di desa. Di BUMDes saat ini bergerak di bidang pertanian, perikanan yang ada di sini kita ngelola ini, kemudian simpan pinjam sama pertokoan. Untuk simpan pinjam kita memberikan simpanan dan pinjaman kepada warga yang membutuhkan untuk pengelolaan usaha. Untuk simpan pinjam syaratnya itu warga Desa Sananrejo, kemudian ada pengembangan usaha yang jelas. Jadi itu memang tujuan pembentukan BUMDes itu kan untuk
meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi seperti itu. Jadi UMKM yang ada itu di sini kan ada industri kayak keripik, kemudian industri rumah tangga yang ada UMKM terkait dengan pusat oleh-oleh. Jadi untuk BUMDes ya, jadi dari keuntungan bersih ya itu 20% masuk ke PAD desa, kemudian 50% untuk pengembangan usaha dan 30% untuk operasional. Jadi, untuk pelaporan ke desa, jadi melalui kita mempertanggungjawabkannya kepada kepala desa. Kalau dari BUMDes itu kan masuk ke pendapatan asli desa. Kita penggunaannya satu untuk tambahan tunjangan perangkat desa dan kepala desa. Kemudian untuk menunjang operasional desa di pemerintahan desa. Itu saja sementara itu karena di Pemkab Malang itu ADD-nya kita terbatas. Kita hanya cukup untuk siltap, kemudian tunjangan RT RW, tunjangan BPD, dan operasional. Dan sedikit ada ke PKK, itu aja karena operasional di desa itu kan besar. Jadi kita sementara PAD yang didapatkan dari BUMDes itu kita manfaatkan untuk itu. Untuk 20% yang masuk ke desa yang digunakan biasanya untuk dari desa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa disupport melalui APBD kan. Jadi langsung dari pendapatan asli daerah. Ini kita ingin mengembangkan terkait dengan bank desa. Ya, jadi kita berupaya kemarin sudah kita MOU dengan Bank Jatim ya. Nanti terkait dengan tabungan di masyarakat nanti bisa nabung lewat BUMDes, jadi melalui nanti rekeningnya rekening Bank Jatim dan buka rekeningnya cukup lewat BUMDes, kemudian rekeningnya atas nama rekening Bank Jatim. Ya, harapan kita dengan adanya BUMDes kesejahteraan masyarakat bisa terangkat, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan masa depannya juga akan bisa jadi harapannya itu. Untuk meningkatkan PAD desa, kita dari BUMDes ada yang namanya unit IPAM, pengelolaan air. Nah, sementara ini pengelolaan air itu ada di separuh wilayah Desa Sanarejo, artinya yang di sebelah timur. Nah, yang di sebelah barat ini kan belum terjamah oleh itu. Nah, ke depan kita rencananya pengembangannya dari Wislik ini merambah ke barat jalan yang separuh desa itu tadi. Harapannya nanti itu PAD dari desa itu bisa berimbang. Untuk peningkatan kapasitas aparatur, kita di desa juga ada pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa. Kemudian di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten juga ada kita pelatihannya. Kemudian kalau dari pendamping desa, kita kan selalu didampingi oleh pendamping desa. Ada pendamping desa yang khusus bagian infrastruktur, ada pendamping desa yang pemberdayaan. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi setiap kita ada kesulitan apa, itu kita manggil pendamping desa, kita dibimbing. Kemudian kalau yang khususnya yang infrastruktur kan dari SDM-nya desa kan tidak ada yang mengerti tentang infrastruktur, teknik sipil itu kan tidak ada. Ya, itu dimanfaatkan pendamping desa itu yang membimbing kita mulai dari itu tadi pemberdayaan, kemudian pengelolaan keuangan sampai dengan pelaporan. Tugas-tugasnya sendiri di desa secara lebih spesifik kita mendampingi mulai dari perencanaan pembangunan, perencanaan untuk pemberdayaan masyarakat, dan sekarang perencanaan program atau kegiatan di desa. Kemudian kita juga mendampingi eksekusi program, dalam artian kita mendampingi pelaksanaan pembangunan, kemudian kita mendampingi pelaksanaan pemberdayaan, kita mendampingi rapat-rapat, BUMDes, dan lain sebagainya. Dan kita juga mendampingi sampai ke pelaporan
pertanggungjawaban dan juga pelaporan kegiatan yang ada di desa. Yang sudah dilakukan perempuan, ya, banyak. Kita ada pembentukan Linmas Wanita, ya. Kemudian dari UMKM kita pemberdayaan perempuan ada. Kemudian kalau kita melakukan pelatihan, misalnya kita pelatihan pemulasaraan jenazah, itu yang umumnya biasanya kaum laki-laki itu banyak didominasi oleh perempuan. Kemudian ada beberapa pelatihan kader juga ada, itu semuanya kita perbanyak di perempuan. Dari RT RW juga ada perempuan, BPD juga kita libatkan perempuan di situ. Di Desa Sananrejo sendiri karena tatanan pemerintahnya sudah baik, Pak. Ya, harapannya adalah di segi pemberdayaan manusianya, segi pemberdayaannya. Jika melihat daripada berbagai indikator, termasuk yang terakhir kita lihat di SDGs, ya, pemberdayaan di Sananrejo ini masih butuh peningkatan yang perhatian yang lebih, masih butuh perhatian lebih dan kita ingin meningkatkan di situ. Nah, seperti contohnya kemarin di Bapak sendiri sudah ke Sanare Fish Farm, nah itu sudah bagus. Nah, berikutnya kita akan genjot lagi di UMKM-nya. UMKM-nya kita ingin di Sananrejo sendiri sudah memiliki brand-brand daripada makanan ringan, karena di sini ada Caran Mas, kemudian ada produk-produk makanan ringan yang dikelola oleh ibu-ibu terutama. Nah, bagusnya sendiri di Sananrejo ini pemberdayaan perempuan yang jadi benar-benar terlihat, benar-benar bisa eksis, bisa tampil. Seperti kita lihat Linmas saja kita punya Linmas perempuan. Kemudian di kalangan UMKM sendiri rata-rata ibu-ibu. Ya, jadi penggerak ekonomi yang ada di Sananrejo dari sektor UMKM itu rata-rata perempuan atau ibu-ibu. Nah, ini yang ingin kita kembangkan. Jadi untuk harapan kedepannya bahwa Desa Sananrejo ini pengen BUMDes-nya ini berjalan dan memberikan PAD, penghasilan hasil desa yang bisa membantu pembangunan Desa Sananrejo. Seperti kalau dari P3PD sendiri kita di banyak sisi ini kita melakukan penguatan, Pak, ya. Jadi misalkan kayak KAUR perencanaan, nah, ini kita dorong supaya beliau memahami bagaimana cara membuat RAP, bagaimana cara mengeksekusi program atau pembangunan dan sampai ke pelaporan. Itu dari satu sisi. Demikian juga untuk di pihak bendahara, misalkan bendahara atau Pak Sekdes, bagaimana cara memeriksa atau memasukkan data-data anggaran dan juga bagaimana outputnya dan bagaimana realisasinya. Nah, ini kita saling bersinergi. Ya, yang kita butuhkan sih sinergitas dan timing. Jadi kalau misalkan dari KAUR perencanaan ini melaksanakan pembangunan, kemudian bendahara ini mensumber daripada anggaran, dan Pak Sekdes ini yang mencatat itu semua di aplikasi, kemudian dan juga didukung oleh KAUR-KAUR yang lain, KAUR perencanaan, KAUR kemudian pelayanan dan lain sebagainya. Ini semuanya harus bersinergi. Ya, jadi itu yang kita lakukan untuk sinergitas ini supaya lebih kuat lagi dan juga timingnya harus pas. Di bulan ini kita waktunya Musdes RKP, penyusunan perencanaan di tahun depan. Di bulan terakhir kita waktunya SPJ dan juga APBDes penataan anggaran di tahun depan. Nah, ini waktunya harus sinkron. Dan ini butuh sinergitas semua personil perangkat desa yang ada di situ. Ya, itu peran kita seperti itu. Alhamdulillah di Desa Sananrejo sendiri sudah berjalan, Pak, untuk P3PD. Karena kami di pemerintah desa sendiri, saya tidak ada istilahnya batasan antara perangkat desa dan kepala desa, bahwa itu tidak, kita adalah kesatuan, kita adalah keluarga. Kita dari satu keluarga, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ayolah kita kerjakan bersama-sama. Dan prinsip kami, selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ayo kita bantu orang lain. Walaupun bantuan itu tidak berupa uang, harta,
tapi tenaga itu juga bisa sangat membantu warga desa Sanarejo. Harapannya ya semoga desa ini semakin maju, khususnya dari kepala desa, karena kepala desa ini, ibu kepala desa ini kepala desa pertama perempuan. Harapan saya pertahankan prestasinya ibu, kemudian terus berinovasi menjadi lebih baik, dan saya mewakili rekan-rekan perangkat juga sangat berterima kasih kepada ibu kepala desa yang sudah memberikan kami ini bimbingan dan arahan, sehingga kami ini sebagai pelayan masyarakat bisa menjadi lebih enak lah gitu, berkomunikasi dengan masyarakat, bisa difasilitasi dengan paguyuban RT RW juga enak. Kemudian kita beberapa kali ada masalah itu dibantu oleh ibu kepala desa. Jadi harapan kami dari ibu kepala desa tetap sehat, tetap semangat untuk memimpin desa Sanarejo menjadi lebih baik. Itu aja sih. Saya sebagai kepala desa Sanarejo memiliki harapan yang sangat tidak bisa diungkapkan untuk warga Sanarejo. Permintaan saya tetap guyup rukun, tetap kita kedepankan gotong royong ada di desa, sehingga itu merupakan kebanggaan kita sebagai masyarakat desa. Tetap walaupun dengan era globalisasi, dengan era digital yang modern, tapi tetap untuk komunikasi, kebersamaan itu tetap kita jaga, kegotong royong dan silaturahmi, itu yang saya harapkan. Terus untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh warga desa Sanarejo, untuk warga kami baik yang ada di desa, di luar desa, yang tetap mendedikasikan hatinya untuk desa Sanarejo, yaitu menuju desa Sanarejo yang sehat dan bahagia.